Perkenalkan, nama saya Cindy dari kelas semester 6 malam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini saya akan mereview penjelasan dampak psikologis dari kejahatan internet saat ini. Yang saya pilih dari kejahatan internetnya itu adalah cyberbullying. Internet pada saat ini sudah berkembang dengan pesat sehingga memiliki banyak kegunaan dan fungsinya, seperti media sosial, Instagram, Facebook, atau seperti e-commerce atau jualan online dan lain-lain. Tetapi banyak yang menyalahgunakan media sosial ini untuk melakukan hal-hal yang negatif sehingga mengakibatkan munculnya kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan ini termasuk yang dialami di dunia maya ini adalah cyberbullying. Cyberbullying ini diklasifikasikan ke dalam perilaku bullying dan biasanya dilakukan oleh orang yang sudah kenal dengan korban di dunia nyata. Cyberbullying ini bisa cyberbullying ini sering terjadi pada korban-korban pada remaja atau orang yang sudah dewasa, sehingga bisa menyebabkan korban merasakan hal-hal yang pengalaman yang sangat buruk. Contohnya yang saya ambil remaja siswa yang mengalami cyberbullying oleh teman-teman sekelasnya, dikarenakan orang tua korban memiliki perekonomian yang lebih rendah dari teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain melakukan bullying kepada korban tersebut. Contohnya mereka melakukan mengatakan hal-hal yang kasar kepada korban, atau memukuli atau mengucilkan korban dari teman-teman sekitarnya. Contohnya yang seperti pada saat di bagian chat WhatsApp, teman-teman korban melakukan hal-hal yang negatif dengan mengatakan kata-kata yang kasar sehingga membuat korban menjadi tertekan. Di saat itu korban merasakan hal-hal yang kurang baik untuk saat itu, sehingga korban juga merasa tidak berniat untuk kembali ke sekolah lagi karena hal seperti itu. Ketika kekerasan ini dilakukan secara online, korban bisa merasa malu, kehilangan teman di sekolah, tertekan, dan mengalami insomnia setelah perlakuan cyberbullying. Cyberbullying ini sangat berdampak pada perubahan emosi, sehingga korban banyak merasakan emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, takut, tertekan, nangis, malu, tidak nyaman, terancam, hingga parahnya itu bisa membuat korban terasa depresi sehingga berkeinginan untuk bunuh diri. Motif lainnya dalam perilaku cyberbullying itu bisa sangat banyak hal. Salah satunya di contoh yang sebelumnya saya katakan, atau motif yang lain itu melakukan pelecehan seksual melalui pesan media sosial. Itu juga merupakan salah satu hal yang sangat membuat korban merasa malu dan tertekan. Dari hal tersebut muncullah dampak-dampak psikologis yang ada pada korban. Dampak-dampak itu terdapat 3, yaitu dampak kognitif, afeksi, dan konatif. Dampak kognitif itu yang seperti apa? Dampak kognitif yang dialami korban yaitu misal susahnya konsentrasi belajar, sehingga menurunkan minat untuk belajar, dan prestasi akademiknya juga menurun. Yang kedua itu dampak afeksi. Afeksi itu
yang dialami korban itu adalah rasa sedih, marah, malu, dendam dikarenakan apa yang dia terima dari pelaku cyberbullying, seperti pelecehan seksual atau pesan-pesan yang dikirimkan oleh orang itu kepada korban, seperti kata-kata brengsek, setan, atau dan yang lain-lain. Dan dampak yang ketiga itu berarti dampak konatif yang berkaitan dari dampak afeksi yang menyebabkan dampak konatif, seperti contohnya itu membalas dendam atau melakukan konfrontasi terhadap perilaku cyberbullying tersebut. Atau bisa jadi korban tersebut yang menjadi cyberbullying nantinya kepada orang lain, bukan kepada orang lain. Intinya dia bisa menjadi cyberbullying kepada orang lain dan melakukan hal-hal yang dulu yang pernah dirasakannya kepada orang lain, seperti itu. Jadi cyberbullying ini sangat banyak perilakunya dan harus untuk diberhentikan. Sekian dari penjelasan dampak psikologis yang terjadi pada kejahatan internet. Terima kasih atas waktunya.